pemotongannya saya agak kecil-kecil nih, satu ruas ya, per mata tunas. Sekarang saya mulai tertib administrasi seperti saran teman-teman ya, ini ditulis semuanya. Berarti sudah 1 bulan lebih 2 hari ya. Kita buka. Ini dibuka untuk pertama kalinya. Hasil dari cacah bonggol yang sudah ditoplesin. Ini adalah kocin kameleon. Nah, kita lihat lagi kondisinya. Tuh, sudah berdaun. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Halo teman-teman Agroneman, ketemu lagi dengan Riman Vlog dan Kirina Nursery. Semoga kabarnya sehat dan berlimpah berkah. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang bonggol yang ditoplesin. Tetapi kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin saya nggak tertib administrasi. Kalau kali ini saya tertib administrasi. Saya tulis tanggalnya, apa saja yang saya gunakan. Kemudian ya lengkap di situ, apa saja bahan-bahannya. Juga videonya sudah saya bikin beberapa waktu lalu. Nah, kita simak dulu tutorialnya ya, sebelum nanti kita buka hasilnya. Oke? Ini adalah bonggol Jack Henny. 2 hari saya rendam dengan larutan Transida. Nah, ini dia Transida. Transida ini fungisida plus ZPT. Setelah saya pelajari lebih dalam, ini lebih pada menghambat sistem penyebaran jamur ya. Jadi diharapkan ini nanti ketika dipotong dan masuk ke toples, dia mampu tahan, memiliki kemampuan untuk tahan terhadap serangan jamur. Jadi lebih andal. Oke, langsung kita potong ya. Sudah ada, saya sediakan tempatnya. Dan pemotongannya saya agak kecil-kecil nih. Ini satu ruas ya, per mata tunas. Kalau biasanya dulu 2, 3, sekarang saya coba lebih kecil-kecil. Nah, lebih kecil-kecil. Kan kita lihat bagaimana hasilnya nanti ya. Nah, ini saya potong pelan-pelan. Yang penting upayakan jangan sampai mengenai mata tunas. Kecil-kecil, perluas. Dan ini pisaunya sudah steril ya. Sudah saya semprot dengan larutan alkohol 70%. Jadi teman-teman bisa beli di apotek. Di apotek itu cukup murah ya. Dan ini pisaunya memang pisau yang sering saya gunakan untuk memotong. Nah, sudah hampir selesai. Kita pastikan, nah potong lagi. Ini kayaknya agak panjang dikit, karena mata ruasnya itu ada yang mata ruas yang sudah lama, dan ini beberapa kelihatan tuh, udah mulai tunas-tunasnya ada yang sudah tumbuh. Ya, ini kembali kita potong ke bagian tunas. Tunasnya sudah tinggi nih. Saya potong. Tetap pendek ya. Saya ikut sertakan akarnya dikit. Oke. Bersih.
Selanjutnya diolesi betadine untuk menutup luka potongan bonggol-bonggol yang akan kita tanam. Tapi bonggolnya memang harus kering dulu ya. Tadi setelah dipotong sudah dibersihkan, nah, sudah kering. Selanjutnya kita siapkan media tanam. Kita siramkan air yang untuk merendam bonggol tadi ke media tanam sebelum ditaruh ke toples. Upayakan air yang dikucurkan benar-benar mengalir, tidak menggenang ya. Pokoknya rasanya basah gitu aja. Basahnya merata. Oke, setelah benar-benar airnya sudah keluar dan basah media tanamnya, media tanam lalu dimasukkan ke toples. Upayakan air tadi benar-benar sudah mengucur ya, tidak menggenang di dalam. Diratakan. Oke. Dilanjut dengan menanam. Pastikan betadine yang kita oleskan sudah kering ya. Saya tata rapi di dalam toples. Nah, yang sudah muncul tunasnya saya taruh yang di tengah ya. Oke. Upayakan mata tunas itu ada di atas. Kalau sudah tahu arahnya bisa diletakkan tegak. Tapi kalau nggak yakin arah tumbuhnya, ditidurkan. Nah, itu ada yang saya tegakkan kan. Karena memang sudah tahu arahnya. Mata tunas ke atas. Yang lain saya tidurkan. Mata tunas ada di atas. Langkah berikutnya, saya menaburkan media tanam di atasnya. Nah, udah cukup. Kemudian saya tambahkan dengan grumor. Grumor ini dengan komposisi 10-5-5-10. Lebih banyak fosfatnya. Fosfat ini cocok untuk perangsang pertumbuhan akar. Jadi cocok untuk pembibitan, untuk stek. Nah, ini cocok banget. Nah, saya coba untuk diberikan ke Jack Henny dengan cara di spray ya. Cukup spray aja, jangan sampai menggenang. Nah, kita semprotkan. Oke. Langkah berikutnya, seperti biasa tidak lupa saya taburi irisan bawang merah. Bawang merah ini juga perangsang tumbuh alami dan memiliki fungsi fungisida anti jamur. Tidak lupa saya juga menaburkan pupuk lambat larut osmokot dengan komposisi seimbang ya, 13-13-13. Pupuk ini akan lambat larut dan bisa diserap secara perlahan-lahan. Baik, sudah selesai, kita tutup rapat. Benar-benar rapat ya, jadi benar-benar kedap air dan kedap udara. Nah, ini dia teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Sekarang saya mulai tertib administrasi. Seperti saran teman-teman ya, ini ditulis semuanya. Ini adalah Aglonema Jack Henny. Kemudian media tanam yang digunakan dengan 7 bahan seperti biasa. Lalu sebelum dicacah batang bonggol, saya rendam dulu di Transida. Selain itu juga disemprot dengan grumor. Nah,
Saya tanam pada 11 Desember 2020. Sekarang 13 Januari ya, berarti sudah 1 bulan lebih 2 hari ya. Kita buka. Nah, kita lihat ya. Ini dibuka untuk pertama kalinya. Jadi saya memang sebisa mungkin tidak membuka dulu. Kalau sudah saya lihat dari toples, oh baik-baik saja, nggak perlu dibuka. Sekarang ini dibuka untuk pertama kalinya. Kita lihat ya. Oke. Nah. Dicium dulu baunya. Ya, aromanya seger-seger gitu. Nah, ini adalah tunas yang sudah tumbuh, tapi mungkin kurang tumbuh maksimal. Tapi lihat yang lain sudah mulai pertumbuhan, dan yang paling penting nih, lihat. Kelihatan nggak? Atau mau dari samping ya? Coba dari samping sini, dari samping sini. Nah, nih. Sini. Kelihatan. Tuh, tunasnya mulai tumbuh tinggi. Oke, coba lihat ya. Kalau di video tutorial tadi kan saya motongnya emang kecil-kecil kan. Nah, kecil-kecil juga bisa tumbuh bagus per tunas nih. Ini tumbuh, lalu ini tumbuh, itu tumbuh, sudah tumbuh kelihatan lebih tinggi. Ini juga tumbuh, dan ini yang tinggi tadi sebelah-sebelahnya juga mulai tumbuh. Jadi kalau saya bisa membandingkan, saya bandingkan dengan Pride of Sumatra, itu 2 bulan aja tidak setinggi ini ya. Ini 1 bulan sudah tinggi. Nah, cara ini kayaknya lebih bagus. Mungkin teman-teman bisa meniru ya. Artinya cara yang digunakan untuk Jack Henny ini berhasil. Kita tunggu lagi supaya tunasnya semakin tinggi. Daunnya sudah 2 atau 3, akarnya sudah cukup banyak, memungkinkan untuk dipindah ke pot. Kita pindah ke pot ya. Ini baunya tidak busuk sama sekali, seger, benar-benar seger. Kemudian yang kelihatan agak membusuk gitu kan, kayak apa, lunak-lunak gitu, itu nggak apa-apa. Ini bekas bawang merah, tapi nggak bau busuk, jadi didiemin aja, nggak masalah. Kita tutup lagi, kita tunggu sebulan, nanti kita lihat lagi kalau sudah daunnya udah bermunculan bagus. Oke. Nah, teman-teman mungkin di video sebelumnya saya sudah pernah menunjukkan ya, ini adalah Cochin Chameleon. Nah, kita lihat lagi kondisinya, tuh sudah berdaun. Ya kan? Ini sudah daun 1, tapi belum saya pindah ke pot. Jadi belajar dari pengalaman yang cacah bonggol, toplesin, yang Big Roy kemarin tuh kan udah berdaun kemudian kena jamur atau kena bakteri. Kemungkinan untuk kena bakteri itu tinggi, makanya ini biar beradaptasi dulu. Ini saya buka, nanti jangan sampai kurang air. Kalau kurang air dikasih dikit, tapi jangan menggenang. Jadi biar beradaptasi dulu. Kalau sudah memungkinkan, nanti daunnya udah tumbuh 2, akarnya sudah banyak, bisa dipindah ke pot. Jadi setelah hari ini saya buka, dan mohon maaf ya, ini memang belum ada labelnya. Ini masih masuk yang belum tertib administrasi, jadi saya nggak bisa menebak-nebak berapa usianya ya bonggol cacahan ini. Tapi ini sudah sukses. Baik. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba, saya sarankan untuk mulai dari yang bonggol murah ya. Jadi tentu teman-teman ingat, saya mulai dari bonggol Big Roy ya kan. Kemudian sukses. Selanjutnya saya mencoba Pride of Sumatra, baru sekarang Jack Henny. Selain Big Roy itu ada juga saya mencoba, ada lipstick, ada Cochin. Nah, dan ini saya akan menunjukkan yang sudah saya pindah di pot. Nah, ini dia nih. Ini lipsticknya ya kan, sehat setelah dipindah di pot. Kemudian ini Cochin, sepertinya Cochin Paramrua ya. Lalu ini Big Roy. Nah, Big Roy-nya juga cantik-cantik, sehat-sehat ya. Oke, ini sukses setelah dipindah ke pot.
Lalu kalau ada yang bertanya, bagaimana Mas perawatannya pasca pindah pot atau kondisi yang masih baby gini? Kalau saya ya setelah dipindah ke pot, beberapa media tanam saya ikutkan ya, kemudian ditambahkan. Kalau saya menggunakan 7 bahan, teman-teman bisa juga dengan bahan yang sederhana. Ini saya mencoba dengan pasir malang dan sekam bakar juga baik-baik saja, ya kan. Kemudian selama 1 minggu saya teduhkan dulu. Setelah kelihatan sehat, seger, baru kenain panas pagi. Panas panjang hari saya kasih Paranet, bisa 85, bisa 65%, ya tergantung panasnya ya. Kita tutup dan hasilnya sehat, seger-seger seperti ini. Kemudian untuk pemupukan, penyiraman sama seperti tanaman yang lain, mengikuti jadwal. Jadi tidak dibedakan ya. Itu tadi hasil dari cacah bonggol yang sudah ditoplesin, dan saya menyebutnya ini sukses. Semoga menginspirasi teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan takut gagal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.